Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai kita salawatan dulu ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah kita dapat menunaikan rangkaian ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya, baik yang bersifat wajib maupun yang sunnah. Karena sesungguhnya tiada daya dan upaya, tiada kekuatan selain karena Allah jua, Tuhan yang Maha Kuasa. Hadirin jamaah sholat Isya, baik pria maupun wanita. Hadirin jamaah sholat taraweh, baik yang cowok maupun yang cewek. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitab suci Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah yang baik hati dan tidak sombong, baik yang sedang serius, yang mulai ngantuk-ngantuk, maupun yang bengong-bengong ya. Pokoknya ada ongnya ya. Salah satu hikmah puasa yang Allah anugerahkan kepada kita adalah disehatkannya badan kita ketika kita menjalani ibadah puasa itu. Meskipun sekilas orang yang sedang berpuasa itu tampak lemas, tampak bermalas-malas, tetapi sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang yang berpuasa itu sebagai orang yang sangat berkelas. Ya, sangat berkelas di sisi Allah itu muttaqin ya. Hadirin jamaah yang mulia, keadaan lapar jangan kemudian membuat kita menjadi sangar. Justru dengan lapar kita harus banyak belajar. Ya, belajar menahan diri, belajar merasakan penderitaan orang, belajar lainnya dari peristiwa lapar itu. Ya. Karena sesungguhnya dalam keadaan puasa dan lapar itu Allah menganugerahkan banyak hikmah di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berpuasalah, karena sesungguhnya berpuasa itu membuat seseorang menjadi sehat. Pada bagian yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa tidak ada wadah yang lebih buruk yang selalu diisi oleh anak Adam selain dari perutnya sendiri. Oleh karena itu, cukuplah bagi anak Adam dengan sedikit makanan yang dapat menegakkan
punggungnya. Jika ia tidak mampu untuk melakukan hal itu, maka isilah perutnya itu sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiganya lagi adalah udara untuk bernafas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin rahimakumullah, perut kosong bukan berarti kita menjadi kopong, lalu mudah menjadi pembohong. Berpuasa yang kemudian membuat perut kita kosong atau lapar justru memberi hikmah yang luar biasa bagi kesehatan tubuh kita. Salah satu di antaranya adalah membantu meringankan beban kerja alat pencernaan kita, membantu beban kerja perut kita. Perlu jamaah ketahui bahwa makanan yang kita makan akan melalui proses yang sangat panjang, yang sangat rumit, dan yang sangat detil untuk penghalusan. Setelah makanan masuk ke dalam perut kita, makanan itu dicerna oleh lambung selama 6 jam lamanya. Kemudian dari lambung, ya, di usus besar itu kemudian masuk ke usus halus, dicerna lagi di dalam usus halus itu selama kurang lebih 4 jam. Jadi kalau kita makan jam 6 pagi, ya, baru selesai proses kerja perut kita itu jam 4 sore kurang lebih, ya. Nah, itu belum lagi kalau di tengah antara jam 6 sampai jam 4 itu makan bakso, makan siang, makan macam-macam, ya. Jadi nampaknya tidak berhenti, mungkin sampai bertambah waktu kerja alat atau sistem pencernaan kita. Oleh karena itu dengan berpuasa kemudian ada jeda, ada waktu untuk istirahat bagi sistem kerja alat pencernaan kita. Ya. Seorang ilmuwan dan ahli kesehatan, Dr. Jamal El-Zaki mengatakan bahwa secara alami itu metabolisme tubuh manusia dan makhluk hidup lainnya membutuhkan masa-masa istirahat dari tugas kesehariannya. Kemudian para ilmuwan melihat fenomena puasa itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Karena kita ketahui tidak hanya manusia, makhluk hidup lainnya pun menjalani puasa. Dengan puasa, ya, ada masa untuk istirahat bagi sistem pencernaan tubuhnya, dan setelah puasa muncullah keajaiban, keluar biasaan, dan tenaga serta semangat yang luar biasa lagi. Kupu-kupu setelah berpuasa jadi kepompong, keluar menjadi kupu-kupu yang luar biasa, ya. Maaf, ulat berpuasa menjadi kepompong, kemudian keluar menjadi kupu-kupu yang sangat indah dan luar biasa. Ular pun mengalami hal yang sama. Saya pikir ada binatang-binatang lain yang mengalami proses puasa yang kurang lebih seperti itu. Selebihnya mungkin puasa-puasa yang tidak diketahui modelnya, tetapi diyakini bahwa makhluk hidup itu memerlukan istirahat dalam metabolisme tubuhnya, ya. Itulah hikmah yang luar biasa yang pertama yang kita dapatkan dari berpuasa. Jadi dengan berpuasa maka meringankan sistem kerja tubuh kita, sistem kerja perut kita, sistem kerja alat pencernaan kita. Yang kedua, dengan berpuasa sesungguhnya akan berkurang, bahkan menghilangkan toksin yang ada di dalam tubuh kita. Apa itu toksin? Toksin adalah racun. Ya ada tingkatannya, baik itu tingkat sedang atau tingkat ringan, tingkat sedang sampai ke tingkat berat toksin itu, ya.
Dan dengan toksin ini kemudian bisa menimbulkan orang menjadi mudah sakit, ya. Sel-sel tubuh rusak, mati. Nah, dengan berpuasa toksin ini kemudian perlahan-lahan berkurang bahkan hilang. Dan 20 hari setelah puasa itu selesai, sel-sel yang mati yang hilang tadi akan dipulihkan kembali. Luar biasa, ini salah satu hikmah puasa. Yang kedua, yang pertama adalah meringankan dan mengawetkan alat-alat pencernaan kita. Yang kedua yaitu menghilangkan bahkan ya membunuh tadi toksin-toksin yang ada di dalam tubuh kita. Dan yang ketiga, saya pikir ini yang sangat relevan sekali dengan kondisi kita sekarang ini di banyak kalangan anak muda. Ya, banyak orang yang stres karena obesitas. Nah, berpuasa ini salah satu cara. Berpuasa ini salah satu metode yang bisa diterapkan untuk mencegah atau menyembuhkan penyakit obesitas. Ya, karena puasa ya tadi dengan asupan makanan yang sangat terbatas, sementara sistem kerja alat pencernaan terus berjalan, maka timbunan-timbunan zat, timbunan-timbunan lemak yang ada di dalam tubuh kita itu perlahan-lahan akan diolah dan disirnakan, sehingga nanti tubuh kita atau lemak-lemak yang menggelambir di dalam tubuh kita itu lama-lama akan hilang dan kembali normal, ya. Jadi Ananda yang takut obesitas, yang takut kegemukan, puasa ini salah satu caranya. Ya tentu jangan kemudian melakukan hal yang tidak benar dalam menjalani makan dalam berpuasa, ya. Mentang-mentang berpuasa lalu ketika berbuka puasa semua-muanya masuk dan ya kondisinya nanti akan sama, akan menimbulkan obesitas juga. Jadi normal-normal dan standar saja makan dan minum kita di dalam bulan puasa ini. Terlebih setelah kita berbuka puasa, jangan kemudian seperti orang dendam dari seharian puasa kemudian sore malam harinya mengunyah terus. Nah, sama saja nanti alat pencernaan kita juga tidak ada istirahat kalau begitu. Baik, saya pikir demikian. Aura kasih duduk di perempatan, ya, menjaga ibu duduk sambil merapat. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga menambah ilmu dan bermanfaat. Pak Sopyan makan sambal terasi, membawa map sambil memegang galah. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila banyak salah. Billahi taufiq wal hidayah, warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.